Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Kita kembali ngelanjutin cerita film serial The Mosquito Coast, part kelima season 1 episode 5. Sekilas balik di episode sebelumnya. Berkat pertolongan Cui, Ali dan keluarganya berhasil keluar hidup-hidup dari hamparan padang pasir yang mematikan. Hanya untuk mendapati keadaan kalau mereka kembali terperangkap di dalam genggaman tangan seorang kartel narkoba. Meskipun pada akhirnya Ali, Margot, Charlie, dan Dina berhasil keluar hidup-hidup dari istana mewah sang kartel. Namun Ali hampir saja kehilangan nyawanya. Keegoisan dan keangkuhan Ali atas kejeniusannya membuat dia dan Cui terpaksa harus menempuh jalan yang berbeda. Sebelum videonya kita mulai, Mister Film wajib mengingatkan kepada kalian semua kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Buat teman-teman yang baru kali ini nemuin video ini, selesai nontonin ini, silahkan juga kalian kepo-kepoin video dari part sebelumnya. Mari kita mulai. Pada pembukaan episode kelima ini, terlihat seorang pria botak namanya adalah William. Dia adalah seorang sikario. Berjalan masuk ke dalam sebuah gedung serbaguna. Dan kemudian, ¿Pero olvidó algo? No. Abrimos hasta la noche. ¿Puedes ver así arriba? No hay tiempo para que duela. dengan santainya menghabisi nyawa seseorang yang ada di aula itu. Ali membawa keluarganya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sebuah bus. Akhirnya mereka sampai juga di kota Meksiko. Sungguh sebuah perjalanan yang begitu melelahkan. Namun setidaknya kini mereka berhasil lolos dari kejaran Amerika. Mereka berempat langsung mengisi perutnya yang sudah keroncongan itu dan kemudian menyewa sebuah kamar hotel untuk beristirahat. Come on, it's time for bed. Let's go. Charlie dan Dina pun tampak sangat senang. Ali kemudian ngasih tahu ke mereka berdua kalau besok mereka akan bertemu dengan seorang teman lama Ali yang bernama Isela. Isela akan menampung mereka berempat di rumahnya yang indah. Namun entahlah, Margot tampaknya tidak terlihat begitu bersemangat mendengar rencana Ali itu. Firasatnya berkata kalau mereka berempat belum sepenuhnya terlepas dari bahaya. Promise. Sementara itu di tempat lain, terlihat William yang sedang asik mengetik cerita yang sudah hampir dia selesaikan. Meskipun profesinya adalah seorang sikario, namun si William ini sebenarnya bercita-cita menjadi seorang penulis novel. Tiba-tiba saja, William ditelponin sama Lucrecia. Lucrecia memerintahkan kepada William untuk menghabisi Ali dan keluarganya. Tengo a 4. Pada pagi hari itu, Ali bercanda kepada Margot tentang kematian. Margot pun tampak tidak begitu senang dengan guyonan Ali itu. Ali kemudian ngomong terus terang ke Margot kalau sebenarnya dia merasa takut. Biasanya, Ali selalu memegang kendali sebagai tuan atas nasibnya sendiri. Namun pada saat ini, nasib mereka berempat sepenuhnya ada di tangannya Kalaka. It's easy. Kalaka tells us where to find Azella and figure out what's happening next. Margot kemudian memeluk Ali untuk menenangkan dirinya. Mereka berdua kemudian pergi bersama-sama untuk mencari Kalaka. Coming with. Mendapatkan perintah dari Big Boss, William pun segera berangkat untuk memburu Ali. Dia kemudian masuk ke dalam sebuah bar untuk bertemu dengan anak buahnya,
Namanya adalah Gomez. Anak buahnya si William yang satu ini usianya memang masih bocil. Namun meskipun demikian, si Gomez ini adalah seorang penguasa jalanan. Dia memiliki banyak sekali anak buah yang merupakan anak-anak gelandangan yang tersebar di mana-mana, terutama pasar dan jalanan Meksiko. William memberikan kepada Gomez selembar foto Ali dan keluarganya. Gomez segera memperbanyak foto itu. Dia memberikan lembaran fotokopi itu kepada anak buahnya, dan dalam seketika foto Ali dan keluarganya sudah tersebar di seluruh penjuru kota. Sesiapapun gelandangan yang menemukan keberadaan Ali maupun keluarganya akan mendapatkan hadiah uang dari Gomez. Sementara itu, di dalam kamar hotel, Dina dan Charlie terbangun dan mendapati kedua orang tuanya meninggalkan selembar surat, berpesan supaya mereka tidak berkeliaran dan menunggu di dalam kamar. Namun Charlie berkata dia sangat lapar. Dina kemudian menyuruh Charlie pergi ke dapur hotel untuk mencuri makanan. No, you go. I'm good. Sebenarnya Dina hanya bermaksud untuk memancing Charlie supaya pergi. Dina segera memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke warnet dan mencari informasi tentang apa yang sudah orang tuanya perbuat. Mengapa mereka harus diburu sama mereka? Tiba-tiba saja, Dina menemukan sebuah artikel yang sontak langsung membuatnya terkejut. Dalam artikel itu disebutkan, kedua orang tuanya, Ali dan Margot, dicari sama polisi karena melakukan kasus penculikan anak. What did you eat last night? Did it taste good, Metric? Sementara itu di Amerika, di dalam kantor NSA, face recognition tiba-tiba saja menangkap wajah Dina yang sedang browsing di warnet. Agent Jones kemudian segera memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyiapkan penerbangan menuju ke Meksiko. Ketika Charlie sedang keluyuran mencari makanan, dia melihat seorang tamu hotel yang sedang melamun dan memandangi mesin cemilan. Sungguh Charlie yang lugu. Dia mengira kalau tamu ini sedang kelaparan dan tidak punya uang untuk membeli makanan. Sama seperti dia. Charlie kemudian mencurikan makanan untuk si tamu yang malang itu. Oh, yeah. Sorry. May I also have some chips? Tanpa terasa waktu pun terus berlalu dengan begitu saja. Teman-teman baru Charlie itu mengajak Charlie dan Dina untuk pindah nongkrong di dalam kamar mereka. Mereka kemudian ngelinting cimeng dan bergantian menghisapnya. Bahkan Charlie pun juga ditawarin supaya ikut-ikutan nyimeng. Masculinity succeeds. No? Hey, you gotta go. What about you? Good. Selang beberapa saat, topik pembicaraan di antara mereka kini menjadi kian semakin meresahkan. Orang-orang Prancis ini mulai rese dan menjelek-jelekkan warga Amerika. Mereka tampaknya tidak peduli sama sekali dengan perasaan Dina dan Charlie. Ketika Charlie bercerita tentang pengalamannya melintasi gurun pasir dan bertemu dengan para koyote yang sangat berbahaya, teman-teman barunya ini justru beramai-ramai menertawakannya. Charlie menjadi bahan bulan-bulanan dan diolok-olokin sama mereka. He's really high. You guys are such dicks. It's okay.
Melihat adiknya sedang ngefly dan tidak sadar kalau sedang dibully, Dina pun langsung angkat bicara. Dia tidak terima adik kesayangannya diperlakukan seperti itu. Dina kemudian mengajak Charlie untuk segera pergi dari sana. Come on. Oh my god. That is what you get. Melihat kakaknya marah, Charlie pun dalam seketika langsung menjadi ikut-ikutan tidak terima. Dia ngeluarin pistolnya dan hampir saja menghabisi orang-orang itu. Sementara itu di tempat lain, Ali membeli sebuah handphone untuk menghubungi Kalaka melalui dark web. Setelah menunggu balasan selama berjam-jam lamanya, akhirnya Kalaka membalas pesannya Ali. Dia meminta Ali supaya mengirimkan foto selfie-nya. Suasana kota pun semakin lama menjadi kian semakin memanas. Semua anak gelandangan di kota itu berkeluyuran untuk mencari Ali dan keluarganya. Tiba-tiba, Ali mendapatkan sebuah pesan yang menyuruhnya untuk pergi ke lokasi yang disebutkan di dalam titik koordinat. Ali harus mencapai lokasi itu dalam waktu 15 menit. Pada awalnya, Ali merasa tidak terima diperlakukan sama Kalaka seperti itu. They can't need it. You're a guy who has to swallow his pride. Oh, I don't have another plan. Ali bilang kalau dia bukanlah seekor anjing yang bisa disuruh lari ke sana kemari. Namun Margot langsung membantahnya. Kalaka adalah satu-satunya tiket supaya mereka bisa keluar dari permasalahan ini. Apapun yang Kalaka perintahkan, sebaiknya mereka turuti saja dan tidak usah terlalu banyak berpikir. We could rob a casino. I bet you could. Let's go. Margot? This isn't how it's supposed to be. Ketika mereka sampai di lokasi yang disebutkan, tiba-tiba saja telepon umum berdering. Seorang kakek tua berteriak memanggil-manggil namanya si Ali. Ali pun langsung gelagapan menjelaskan keadaannya kepada Kalaka. Namun, Kalaka sama sekali tidak mempercayai Ali. You know about them. They were all part of the deal. Hello? Asshole. Kalaka kembali mengirimkan titik koordinat, dan Ali pun kembali diperintahkan untuk berpindah tempat. Ketika Ali dan Margot sedang melewati sebuah area parkiran, tiba-tiba saja keberadaan mereka terlihat oleh para anak gelandangan. Dan tidak butuh waktu lama hingga kabar itu sampai ke telinganya William. Ali dan Margot pun sampai di lokasi kedua. Terdengar sebuah handphone berdering dari balik jeruji got pembuangan tinja. Harga dirinya Ali benar-benar dihancurin sama Kalaka. Dengan wajah beringas nyumpa-nyumpa, Ali pun terpaksa mengambil handphone itu. Hello? Namun, lagi-lagi Kalaka kembali mengubah titik koordinat. Kalaka bilangin ke Ali kalau mereka berdua sudah dibuntutin. Dia menyuruh Ali untuk mengikuti instruksinya, supaya bisa lolos dari orang-orang yang sedang mengintilnya. You have a tail. Fucking tail. Where we are. No tail! There's no tail! We've been watching. You have a tail. Be there in 10 minutes or we'll be gone. Ali dan Margot kemudian masuk ke dalam area pasar.
Mereka berdua berbelok ke sana kemari untuk menghilangkan jejaknya. Tidak jauh di belakang mereka, tampak William sedang berjalan mengikuti petunjuk arah yang diberikan sama Gomez. Past the Santa Muerte statues. Almost there. Orange hat. Take the side exit to your left. Look for a side exit. You have reached your destination. Ketika Ali dan Margot tiba di lokasi yang Kalaka sebutkan, mereka langsung disambut oleh sekumpulan orang bertopi oranye. Orang-orang itu melumpuhkan mereka berdua, menutup kepalanya dengan menggunakan karung hitam, dan memasukkannya ke dalam mobil. William tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan Ali dan Margot dibawa pergi begitu saja. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.